Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk pada materi statistika deskriptif, masih statistika deskriptif. Hari ini kita bicara tentang peringkasan data. Jadi seperti yang kemarin juga sudah kita pelajari ya, statistika deskriptif ini fungsinya untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data, sehingga data yang kita peroleh itu bisa lebih informatif. Nah, dapat memberikan kemudahan dalam membaca, memahami, ataupun menyaring informasi yang ada. Nah, tapi yang pasti pada statistika deskriptif itu kita tidak bisa menarik kesimpulan dari populasi. Jadi yang ada itu hanya menyatakan data dari sampel yang ada. Jadi nggak bisa ngomong tentang populasinya. Nah, dalam salah satu bagian, selain kemarin kalau Anda belajar tentang bagaimana menyajikan dari statistika deskriptif dari data yang ada itu, baik secara grafik ataupun secara tabel, grafiknya pun juga bermacam-macam, maka di statistika deskriptif ini kita juga kenal yang disebut dengan peringkasan data. Peringkasan data ini dilakukan untuk menghitung ukuran statistik. Di sini akan ada 3 ukuran statistik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang ukuran pemusatan, terus ada ukuran penyebaran, dan terakhir adalah ukuran posisi. Nah, kalau kita bicara tentang ukuran pemusatan, itu berarti nanti kita lihatnya adalah dari mean, median, modus, rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang paling sering muncul. Sedangkan kalau kita bicara tentang penyebaran data, berarti Anda melihat adalah dari range, data terbesar dikurangi data yang terkecilnya, atau selisih dari data terbesar dan terkecil, serta dari standar deviasi, dari tingkat penyebarannya, variasi penyebarannya. Terus terakhir itu dari ukuran posisi. Ukuran posisi itu nanti kita akan melihatnya adalah dari persentil dan juga kuartil. Ya, ini semuanya yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita mau melihat 2 histogram berikut ini. Histogram yang pertama yang di sebelah kiri itu menyatakan nilai ujian di KPA pada suatu mata kuliah yang sama ya ini ya. Terus yang di sebelah kanan ini merupakan nilai ujian di KPB. Jadi kalau kita lihat sekilas, sebenarnya bentukannya hampir sama ya, tapi yang KPA itu lebih menyebar nilainya. Yang KPB itu lebih dia lebih memusat pada sebuah titik tertentu. Nah, kalau ditanya KP mana yang lebih baik kemampuannya? Nah, kalau ditanya seperti ini, kita nggak bisa secara langsung mau menyatakan mau KPA atau KPB. Tapi harus bagaimana? Kalau lihat dari 2 histogram ini, kita nggak bisa langsung membandingkan ya, karena yang lihatnya sekilas ini jaraknya berapa, yang di sini jaraknya berapa kan kita nggak tahu. Tapi kalau 2 histogram ini saya jadikan satu seperti ini, nah kalau Anda ditanya berarti dari sini, kira-kira KP mana yang lebih baik kemampuannya? Nah, kalau yang biru muda itu adalah yang KPB, yang biru tua itu adalah KPA. Ya kalau melihat dari histogramnya, karena kalau nilai itu kan semakin ke kanan semakin baik ya ini ya, semakin baik. Ya kalau saya sih perkiraan, saya jadi cuma bisa ngomongnya adalah perkiraan yang lebih baik kemampuannya adalah yang di KPA. Karena kan nilai yang baik-baik itu ada di sebelah kanannya itu lebih banyak gitu. Yang ini kan enggak. Itu kalau melihat secara intuisi saja gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat secara benarnya KP mana kemampuannya lebih baik, maka di sini Anda bisa melihat dari statistika data yang ada. Jadi bisa dilihat nanti mungkin dari rata-ratanya, mungkin nanti kita bisa lihat dari sebarannya bagaimana, sehingga Anda bisa memutuskan KP mana yang nilainya akan lebih baik.
Ya kalau kayak gini kan kita hanya bisa lihat dari kasat mata aja ya. Nah, dengan ilustrasi tersebut dapat dengan jelas dilihat bahwa dengan menggunakan visualisasi dengan grafik itu saat membandingkan dua kelompok itu akan sangat rentan terjadi kesalahan interpretasi. Seperti yang saya bilang tadi. Saya mikirnya, oh ya ini berarti kurang lebihnya, saya cuma bilangnya seperti itu. Jadi nggak bisa bilang secara pasti. Karena saya melihatnya, oh yang di sebelah kanan ini nilainya lebih banyak yang KPA, ya saya bisa bilang bahwa ini berarti rata-ratanya lebih baik yang KPA. Tapi kondisi yang kayak gitu kalau orang lain yang membaca itu bisa lain nanti artinya. Nah, oleh karena itu, dengan hanya berdasarkan dari visual seperti itu akan rentan kesalahan interpretasi. Nah, oleh sebab ini, dalam pada saat kita melakukan suatu analisis, maka kita membutuhkan suatu ukuran yang dapat mempresentasikan dengan tepat karakter dari kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan ini adalah alat statistik, ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan pusat data. Jadi dalam artian kita mau ngomong bahwa sebagian besar data kita itu ada di mana? Itu ukuran pemusatan. Ada 3 macam ukuran pemusatan, yaitu min, rata-rata, median, itu nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Yang dikatakan dengan min itu berarti ini mau menunjukkan pusat datanya, nilai yang paling banyak ya. Jadi min itu ya rata-rata itu kurang lebihnya nilai atau pusat datanya itu ada di mana. Untuk sebuah populasi, min atau rata-rata dari populasi itu kita dapatkan dari menjumlahkan semua nilai populasi dibagi dengan banyaknya populasi. Jadi dalam hal ini kalau populasi kita punya penotasiannya adalah dengan mu. Jadi mu itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. N-nya pakai N besar karena populasi. Di mana N-nya, mu-nya itu adalah min dari populasinya. Terus N-nya banyaknya populasi, N besar. Dan X-nya ini adalah nilai populasi pada titik-titik tertentu. Itu kalau kita bicara min dari populasi. Sebagai contoh ini, keluarga Salim mempunyai 4 buah mobil. Jarak berikut itu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh masing-masing mobil. Ini dia, mobil 1, mobil kedua, mobil ketiga, dan mobil keempat. Kemudian di sini Anda disuruh menghitung berapakah rata-rata jarak tempuh dari keempat mobil tersebut. Berarti bagaimana cara mendapatkannya? Untuk mendapatkan rata-rata, untuk mendapatkan rata-rata kita bisa dapatkan bahwa ini karena dari keluarga Salim ini dia punya 4 mobil, berarti ini semuanya kita anggap sebagai populasinya ya. Sehingga saya dapatkan mu itu akan sama dengan, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil 1 ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil 2 ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil 3 ditambah dengan jarak yang sudah ditempuh oleh mobil yang keempat. Nah, ini semua kita bagi dengan banyaknya mobil. Dalam hal ini adalah sama dengan 4. Sehingga dari sini Anda bisa hitung bahwa hasil yang kita punya adalah berapa ini? 56.000 ditambah dengan 42.000 ditambah 23.000 ditambah dengan 73.000. Hasilnya adalah 194.000. Dibagi dengan 4.
Jadi kita dapatkan rata-rata keempat jarak yang sudah ditempuh oleh keempat mobilnya Pak Salim itu adalah 48.500. Ini yang disebut dengan rata-rata dari populasi. Ini ada pertanyaan dulu sampai di sini? Lanjut ya kalau gitu ya. Sekarang kita mau menghitung rata-rata dari sampel. Sebenarnya cara menghitungnya sama persis kayak populasi tadi ya, tapi yang kita ambil sekarang sampelnya. Jadi min sampel itu adalah jumlah dari semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya data sampel. Cuma penulisannya berbeda. Kalau pada sampel kita punyanya adalah X bar. Kalau tadi pada populasi kan punyanya mu gitu ya. Sigmanya sama, ini sigma dari nilai masing-masing sampelnya dibagi dengan banyaknya sampel. Kalau untuk min dari sampel, penotasiannya pembaginya adalah N kecil. Ini menandakan bahwa ini adalah banyaknya sampel. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ini ada direktur dari banyak perusahaan gitu. Kemudian dari sini diambil 5 orang sebagai sampel untuk mengetahui bonus akhir tahun yang diterima oleh masing-masing direktur. Nah, didapatkan seperti ini. Kemudian dari sini Anda diminta untuk menentukan rata-rata bonus yang diterima oleh kelima dari direktur ini. Berarti caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Jadi di sini saya punya X bar, karena ini adalah sampel ya, sama dengan 14,0, nggak usah saya tulis, ditambah dengan 15, ditambah dengan 17, ditambah dengan 16, ditambah dengan 15, kemudian kita bagi dengan 5. Bagi dengan 5. Berarti Anda akan dapatkan hasilnya adalah berapa itu? 14 ditambah 15 ditambah 17 ditambah dengan 16 ditambah 15, kita dapatkan 77. Hasilnya adalah 77. Ini 77 saya bagi dengan 5. Maka saya peroleh di sini hasilnya adalah 15,4. Ya, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini yang dikatakan dengan min. Ada kesulitan menghitung min? Enggak ya, harusnya ya, gampang. Pokoknya mau tanya, Bu. Boleh. Bedanya min yang ini, Bu, apa namanya? Populasi. Min yang sampel sama min yang populasi apa, Bu, bedanya? Sebenarnya kalau cara ngitungnya sama. Cuma kalau populasi itu kan sampel itu bagian dari populasi gitu aja. Jadi dalam hal ini untuk ngitung min populasi dan sampel itu sama cara ngitungnya. Jadi kalau populasi ya berarti semua anggota, semua semua himpunan pembicaraan kita. Jadi misalkan nih ya, saya mau menghitung min dari semua rata-rata dari IP semua mahasiswa Ubaya. Kalau saya bicarakan tentang populasinya, ya berarti saya harus ambil data semua mahasiswa Ubaya aktif. Terus kemudian saya lihat IP-nya, saya rata-rata. Cara ngitungnya tetap sama sih. Nilai IP itu dibagi dengan total populasinya. Nah, kalau saya bicaranya adalah bagian dari populasi, berarti saya ngambil sampel. Jadi kayak dalam hal ini ya, di soal yang di sini ini, dia ngomong ini ada mau dihitung bonus akhir tahun yang diterima oleh masing-masing direktur di sebuah perusahaan gitu. Nah, maksudnya di sebuah kota gitu. Kalau di sebuah kota itu kan pasti perusahaannya ada banyak, tidak cuma 1 atau 2 gitu kan. Nah ini karena diambilnya cuma 5, berarti kita bicara tentang sampel. Gitu. Cara ngitungnya tapi sama persis, tidak ada beda.
Cuma penotasiannya aja. Jadi kalau sampel pakainya X bar, kalau populasi untuk min itu kita dapatkan adalah sama dengan mu. Itu aja. Tapi cara ngitungnya sama persis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan kita ngambil kayak perhitungan secara sampelnya aja lebih baik atau pas populasi? Kalau kapan pakai yang sampel gitu ya, ya contoh aja kalau jumlah populasinya besar gitu. Misalkan aja kita mau melihat gini, nih yang rada anu ya, di kota Surabaya aja deh, nggak usah banyak-banyak gitu. Saya mau melihat misalkan aja berapa sih rata-rata usia siswa itu pada saat pertama kali dia masuk ke universitas misalkan gitu di kota Surabaya. Nah, coba kita bayangkan kalau saya mau mencari respondennya yang di kota Surabaya ini anak SMA yang sudah masuk ke universitas. Jadi lulusan SMA yang masuk ke univ di tahun pertama dia pada saat masuk itu kira-kira usianya itu berkisar berapa gitu ya. Nah ini kalau di kota Surabaya aja kita bayangkan ada berapa siswa di situ yang akan kita cari informasinya, datanya yang akan kita cari. Nah kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu, ya kita bisa carinya dengan cara Anda ambil sampel. Jadi kalau ditanya kapan sih lebih baiknya saya pakai populasi, kapan lebih baiknya saya pakai sampel, itu semua sebenarnya tergantung dari apa yang kita lagi teliti. Jadi kalau misalkan kita cuma mau melihat, misalkan nih ya, mau melihat rata-rata IP mahasiswa SIB angkatan 2018 misalkan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan Anda tidak perlu mencari sampel karena jumlahnya juga terbatas. Terus kita juga bisa mendapatkan informasinya itu dengan mudah. Tapi coba kalau yang ditanya itu IP rata-rata semua mahasiswa Ubaya, nah ini akan kesusahan kita. Ya kalau Anda melakukan survei secara langsung ya. Jadi kalau kondisi kayak gitu bisa dilakukan dengan mencari rata-rata dari sampel. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Justin. Ada pertanyaan lagi untuk rata-rata? Lanjut ya. Dari rata-rata kita masuk ke median. Oh ini kalau ditunjukkan min. Jadi min itu kita memang harus hati-hati karena kalau Anda lihat ini ya, ini ada 5 buah nilai. Di 5 buah nilai ini ternyata kalau saya hitung minnya itu sama dengan 5. Terus ini di kondisi yang lain, 4 buah nilainya itu hampir sama seperti yang pertama, sama. Cuma nilai yang terakhir itu dia agak sedikit loncat. Nah, hal ini mengakibatkan nilai rata-ratanya akan berubah. Jadi memang kita mau dinyatakan di sini bahwa untuk menghitung rata-rata itu amat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier yang ada. Jadi kadang kalau data Anda itu banyak, kemudian Anda plot gitu ya, di beberapa kondisi ini, mungkin aja kalau kita punya ada 1 atau 2 data yang outlier, itu boleh kita abaikan. Tapi kalau datanya besar ini, kalau cuma datanya 5 seperti ini ya jangan. Karena nanti kalau Anda buang ini jadi bahaya gitu. Jadi di sini menyatakan bahwa kalau menghitung min itu memang dia akan dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sifatnya apa ini? Semua nilai digunakan untuk perhitungan rata-rata, betul. Sekelompok data pasti mempunyai nilai rata-rata tunggal. Kemudian min dipengaruhi oleh nilai ekstrim seperti tadi yang disampaikan. Terus tidak berguna untuk data yang tidak mempunyai batasan. Nah, ini dia. Jadi memang kalau kita ngomongnya itu mau melihat nilai yang lebih kecil sama dengan ini kan berarti tidak ada batasannya itu ya. Nah ini akan susah untuk menghitung rata-ratanya. Terus jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai terhadap rata-rata adalah 0. Ya ini nanti kita bicarakan lebih lanjut, ini yang disebut dengan varian.
Jadi jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai terhadap rata-ratanya. Sedangkan median itu adalah nilai tengah setelah data itu kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi nilai tengah. Banyaknya nilai sebelum median sama dengan banyaknya nilai setelah median. Jadi karena dia itu nilai tengah, maka nanti sebelum dan sesudahnya ini nilainya akan sama. Banyaknya nilai maksudnya, jumlah nilainya. Karena ini nilai tengah. Nah, sebagai contoh, ini setelah kita urutkan kondisinya seperti ini, maka yang akan menjadi median nilai tengahnya itu adalah yang 1,6 yang berada di tengah-tengah data. Nah, ini adalah mediannya. Nah, untuk menghitung median itu tergantung dari banyaknya data ya. Kalau banyaknya data itu gasal, maka median itu adalah nilai yang terletak pada posisi ke N plus 1 dibagi 2. Jadi kalau saya punya 9 data, maka median itu adalah nilai X yang terletak di 9 plus 1 dibagi 2. Atau sama dengan 5. Jadi data kelima itu merupakan nilai mediannya. Sedangkan kalau jumlah datanya itu genap, misal aja 10 gitu, maka nilai median itu kita dapatkan dari data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 plus 1. Jadi kalau tadi dibagi 2. Nah, kalau tadi N-nya misalkan 10, berarti mediannya itu ada di data ke 5, 10 per 2 itu 5, ditambah dengan data ke 6, 10 per 2 ditambah dengan 1, data ke 6. Jadi Anda jumlahkan data yang kelima ditambah data yang ke-6, kemudian dibagi dengan 2. Itu median. Harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Di sini ini mediannya adalah 5. Kalau ini satunya dia lompat kayak gini, tadi ada ekstrimnya, mediannya tetap 5. Jadi kalau di median ini, dia tidak terpengaruh dengan nilai ekstrim yang ada. Nah, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau sekumpulan data itu pasti dia punya median. Kalau datanya jumlahnya gasal, ya berarti tepat yang di tengah-tengahnya tadi. Ya. Kalau yang jumlah datanya genap, berarti kita ambil 2 yang di tengah, ditambahkan dibagi dengan 2. Contoh ini, hitung median dari data umur 5 orang mahasiswa. Berarti bagaimana ini? Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu ya. Jadi ini saya urutkan dulu, sehingga saya akan dapatkan mulai dari 19, kemudian ada 20, kemudian 21, 22, dan terakhir 25. Nah, karena datanya ada gasal, maka median ini saya dapatkan dari median ini kita peroleh dari data yang ke N plus 1 dibagi 2. Gini ya. Jadi data ke berapa ini? 6, 5 kan? 5 ditambah 1, 6 dibagi 2. Berarti data yang ketiga. Data yang ketiga ya berarti kita lihat ini data 1, data kedua, data ketiga. Berarti ini adalah mediannya. Ya, data ke N plus 1 dibagi 2. Data yang ketiga. N-nya 5 dalam hal ini. Nah, kalau yang di sini saya punya 4 orang. Berarti
langkah awal tetap sama ya. Anda harus urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi ini kita punya 73, 75, dimulai dari yang terkecil ya ngurutkannya, terus 76, 80. Nah, dari sini saya dapatkan N-nya itu sama dengan 4. Sehingga kalau ditanya X N per 2 itu berarti sama dengan X2. X N per 2 ditambah 1. Jadi yang ditambah 1 itu N per 2-nya. Ini berarti sama dengan X3. Sehingga kita akan dapatkan median itu akan sama dengan apa? X2 ditambah X3 dibagi dengan 2. Jadi kita dapatkan X2-nya 75, X3-nya 76 dibagi dengan 2. Atau dengan kata lain kita peroleh 75,5. Nah, ini untuk mendapatkan median. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Gampang ya. Pokoknya kalau median itu Anda harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian dari itu dicari yang nilai tengahnya. Itu yang kita sebut dengan median. Lanjut. Dari median kita masuk ke modus. Nah, modus itu dikatakan sebagai nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau kayak gini ini, kemudian ini di sebuah kebun binatang gitu, kemudian ini kita lihat, oh ada banyak binatang ini. Nah, kalau dari sini, dari binatang-binatang itu modusnya apa? Binatang apa yang paling banyak, yang paling banyak muncul di situ? Berarti Anda harus mengelompokkan satu demi satu. Jadi di sini dikelompokkan. Yang burung bangau ketemunya 1, harimau ada 3, terus zebra ada 2, burung kakak tuanya ada 5, ularnya 1, dan jerapahnya ada 2. Nah, dari situ yang paling banyak itu yang kita sebut sebagai modus. Jadi di sini modusnya tidak lain adalah 5. Modus itu angkanya ya, jangan bendanya. Jadi bendanya. Jadi modusnya di sini adalah burung kakak tua. Ya, modusnya itu burung kakak tua, jumlahnya ada 5. Itu yang kita sebut modus. Modus itu mungkin saja dia cuma satu saja mungkin ya. Jadi kayak yang tadi didapatkan jumlah modusnya itu cuma 1. Tapi mungkin juga dalam sebuah kelompok itu modusnya lebih dari 1. Atau malah tidak ada modus kalau semua nilainya itu sama. Yang pasti modus ini tidak dipengaruhi dengan adanya nilai ekstrim. Jadi kalau yang tadi yang dipengaruhi ekstrim itu kan yang rata-rata. Median sama modus ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Modus dapat kita gunakan untuk data yang kualitatif ataupun kuantitatif. Contoh yang modusnya lebih dari 1. Jadi ini ada nilai-nilai antara 0 sampai dengan 14, ternyata didapatkan saat nilainya itu 5, ada 3 nilai 5. Saat nilainya 9, itu juga ada 3 nilai 9. Atau dengan kata lain, 5 dan 9 ini munculnya sama-sama sebanyak 3 kali. Maka dari sini kita katakan bahwa modusnya ada 2, yaitu 5 dan 9. Itu kalau mungkin modus yang lebih dari 1. Kalau yang tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada itu berarti semua nilai yang muncul itu frekuensinya sama semua. Tidak ada yang lebih sedikit, tidak ada yang lebih banyak. Maka ini kita katakan bahwa data tersebut, kelompok tersebut tidak mempunyai modus. Nah, contoh ini. Seorang pemilik apotek memutuskan untuk mencatat jumlah resep yang masuk selama seminggu untuk mengetahui beban kerja karyawannya. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini kalau ditanya berapakah rata-rata jumlah resep yang masuk per hari.
Nah, kalau kayak gini nih berarti Anda pakainya ini kalau rata-rata enggak jadi masalah ya. Kita mau pakainya adalah apa ini populasi atau sampelnya. Kalau dari sini sih kita melihatnya karena dia ini cuma mau ngambilnya 1 minggu gitu dari sekian hari dalam beberapa bulan gitu ya, berarti kita bicaranya di sini adalah bicara tentang sampel. Oke, berarti bagaimana cara menghitung rata-rata jumlah resep dari apotek ini? Nah, saya bisa minta bantuannya ke siapa ini? Jose. Jose ada di sini? Ya, Bu. Gimana cara mendapatkan rata-ratanya, Jose? Saya tulis di atas ya. X-bar. X-barnya sama dengan apa? Apa, Jose? Rata-ratanya sama dengan 215 215. Terus ditambah 95 ditambah 95, betul. ditambah 110 Tambah 110 ditambah 89 89 ditambah ditambah 95 ditambah 56. Oke, sip. Terus jangan lupa Bagi. dibagi dengan berapa jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ya. Oke, ya ini silakan dihitung sendiri nanti. Baik, itu adalah rata-ratanya. Oke, sekarang saya minta bantuan ke Nur Laila, ada? Ada, Bu. Ya, Nur Laila, gimana ini? Mediannya berapa? Mediannya diurutin dulu kan? Diurutkan dulu, yuk diurutkan dulu. Berarti berapa dulu? Saya taruh sini ya. Berapa? 89, 89, betul. Terus? 95, 95, 95, terus? 110, 110, oke. 156, 156, terus? sama 215. 215. Oke, berarti ada 6 buah data ya, sehingga medianya ada di mana? Kalau datanya benar, berarti medianya itu adalah penjumlahan dari data yang di tengah. Ini ya, berarti data tengahnya. Di tengah. Berarti berapa mediannya ini? Berapa Nur Laila? Sebentar, Bu, tak hitung. Diamongkan aja. 95 ditambah 110 dibagi 2. Oke, sip. Ini ya, berarti ya. Ya, silakan dihitung sendiri nanti. Biarkan teman-teman yang ngitung. Ya, gitu kurang lebih caranya. Terus, Herbert ada? Iya saya, Bu, tadi. Oke, modusnya berapa, Nak? Modusnya Modus itu nilai yang paling sering muncul. Berapa berarti? 215, Bu. 215. Modus. Modus itu yang sering muncul. 215 muncul berapa kali? Oh, iya maaf, Bu. Berarti Selasa, Bu, 95, Bu. 95. Ya, ini yang kita lihat itu kan yang muncul lebih dari 1 kali 95 ya. 89 muncul sekali, 110 muncul 1 kali. 156 muncul sekali, 215 juga muncul 1 kali. Berarti modusnya di sini adalah 95. Karena 95 ini satu-satunya data yang muncul lebih dari 1 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk menghitung min, median, modus. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, yang ini rata-rata sampel soalnya 1 minggu. Atau... Ya, karena ngambilnya cuma 1 minggu itu tadi sih. Oke, Bu. Makasih. Ya.
Nah, dari ukuran pemusatan tadi kita masuk ke ukuran posisi. Ukuran posisi itu ada dua, kuartil dan persentil. Jadi kalau kuartil itu kita membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama. Setelah diurutkan dulu ya, dari mulai terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, jadi kalau saya punya sekelompok data seperti ini, maka kelompok data itu saya bagi menjadi 4 ruang yang sama. Ya, 4 ruang yang sama. Terus nanti di sini kita kenal yang disebut dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1, 2, dan 3 itu maksudnya adalah batasan dari data yang kita punya ini sehingga data tadi terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, posisi titik QI itu berarti bisa Q1, Q2, atau Q3 ya. Kita dapatkan dari I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Jadi kalau Q1 nanti berarti 1 kali N plus 1 dibagi 4. Kalau Q2 berarti 2 kali N plus 1 dibagi 4. Kalau I-nya 3 berarti 3 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Itu posisinya. Nah, misalkan aja posisinya itu saya sebut sebagai X, Y gitu ya, posisinya. Maka di sini nanti untuk mendapatkan nilai Q, ini sebut aja Q1 gitu. Posisi Q1 itu saya peroleh dari DX, X-nya itu angka dari posisi itu tadi, DX, ditambah dengan 0,Y, Y itu angka yang di belakang koma, dikalikan dengan DX plus 1 min DX. Jadi DD ini menyatakan posisinya. Ada pertanyaan dulu? Mungkin sampai di sini. Tidak ada? Oh, maaf Bu, bisa diulangi Bu, saya kurang paham masih Bu. Jadi gini, untuk mendapatkan nilainya ya, jadi untuk mendapatkan nilai Q1, Q2, Q3, Q2 itu sama dengan ini sih median kalau Q2 ya. Kalau Q1 dan Q3, Q1 itu saya peroleh dari, ini posisinya ya, posisi dari data. Jadi DX itu posisi data ke X, terus DX plus 1 itu posisi data ke X plus 1. X-nya apa? X-nya itu hasil menghitung dari yang di sini tadi. Yang QI1 ini tadi. Ini aja kayaknya. Nah, menghitung dari yang di sini. Sorry. Nah, menghitung dari yang di sini tadi. Kan Anda hitung nanti. Misalkan Q1 gitu ya. 1 dikalikan banyaknya data plus 1 dibagi 4. Ketemu angka. Angka yang di depannya koma, itu kita masukkan ke sini. X-nya itu. Nah, kita masukkan ke sini untuk X-nya. Sedangkan 0,5Y itu hasil dari posisi yang ini tadi. Lihat ke contoh aja ya, kayaknya ya lebih enak ya. Jadi gini, ini diketahui ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Ini setelah diurutkan. Kemudian kita mau menentukan berapakah batasan untuk Q1-nya, kuartil 1. Nah, sebelum Anda menentukan batasan Q1, kita harus menentukan posisi dari Q1 itu sendiri. Posisi Q1 itu saya dapatkan dari, ini tadi kan I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4. N-nya kan 9. Jadi saya punya 1 dikalikan dengan 9 plus 1 dibagi 4. 10 dibagi 4 ketemunya 2,5. Nah, 2 ini sebagai X, 0,5, jadi 50 itu adalah Y-nya. Jadi kalau kita mau melihat Q1 itu ada di mana, Anda masukkan tadi D, data ke X, ini data kedua, ya D yang kedua, ini langsung dimasukkan sih. Ditambah dengan 0,50
Ya, 0,y kan tadi, y-nya kan 50. 0,5 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua. Nah, terus kita lihat di sini. Data kedua, data kedua nilainya 12. Data ketiga nilainya adalah 13. Jadi akhirnya kita dapatkan Q1 itu ada pada nilainya adalah 12,5. Ini untuk mendapatkan kuartil. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Coba kalau gitu Q3. Yuk, Q3 kita coba ya. Q3 berarti pertama kita cari dulu posisinya. Posisi Q3. Berarti saya punya 3 kali 9 plus 1 dibagi dengan 4. Berapa ini berarti? 30, ya 30 ya, 30 per 4. 30, 15, 7,5 ya berarti. Ini. Nah, sehingga kalau mau menentukan nilai Q3, itu kita peroleh dari D7 ditambah dengan 0,5Y. Y-nya dalam ini 5. Saya kalikan dengan D8 min D7. D7, D8 ini maksudnya data, posisi datanya. Jadi D7 kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D7 itu 18. 18 ditambah dengan 0,5 D8, salah. D8-nya berapa itu? 21 dikurangi dengan 18. Nah, ini Anda hitung. Berarti ini 3 ya. 3,5 berarti 1,5 hasilnya di sini adalah 19,5. Jadi Q3 batasan yang membagi daerahnya ini menjadi 4 bagian, tapi yang bagian Q3-nya itu adalah 19,5. Kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan kuartil. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Berarti yang bagian Y itu kan XY itu Y-nya itu dari yang 2,55-nya itu dah. Ini, iya. Kalau nanti di sini misalkan ketemunya 55 gitu ya. Ya berarti kalau 55 rasanya enggak mungkin. Ya mungkin lah, nggak tahu. Pokoknya biasanya gitu ya dimasukkan di sini 0,55. Karena Y-nya itu keseluruhan digit yang setelah koma. Misalkan 25 gitu ya. Berarti ini nanti masukkan 0,25. Itu nilai Y-nya. Jadi digit setelah koma dari posisi Q yang kita cari. Jadi digit yang sebelum koma itu untuk menandakan X-nya, Y-nya itu ini semua secara keseluruhan. Kalau ini cuma 1 digit ya, kalau misalkan nanti ketemunya tadi misalkan 7,25, berarti nilai Y-nya itu ya 25 itu. Sehingga masuk ke rumus menjadinya 0,25. Jadinya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? I-nya itu interval atau Apa? Yang I itu menunjukkan I kan yang posisi G1 itu sama I yang kurung N plus 1. I-nya itu apa? Interval. I-nya itu bukan interval, posisi ke pertama. Jadi kuartil tadi kan gini. Q berapa gitu ya? Betul. Jadi kan kalau tadi kita lihat kan, Oh ya. sudah ya, lihat di ininya lah ini loh. Q1 itu batasan pertamanya. Membagi daerahnya itu jadi daerah pertama, daerah kedua. Kalau Q2 kan batasan keduanya. Terus Q3 itu batasan yang ketiga. Sehingga data yang kita punya itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama.
Jadi batasannya ini Q1, Q2, Q2. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 itu sama dengan median. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk kuartil? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut. Oh ini. Ini contoh lagi nih yang lain. Tingkat kepuasan dari 20 orang konsumen. Nah ini ada nilainya seperti ini. Ada 20 orang. Terus ditanya, kalau kita mau menentukan ini posisinya ya, posisi Q1, posisi Q2, dan posisi Q3. Nah ini tadi kan dari rumusan posisi Q1 kan berarti 20 datanya ditambah 1 dibagi 4, ketemunya 5,25. Terus posisi 2 itu nilai tengahnya, kan saya punya 2 kali 20 plus 1 dibagi 4, 2/4 kan setengah, 10,5 ketemunya. Di Q3 saya dapatkan 20 plus 1 dikalikan 3 dibagi dengan 4, makanya di sini 0,75 pengalihan. Nah, kalau misalkan nanti kita mau menentukan nilai Q1, ya. Kalau misalkan kita mau menentukan nilai Q1, jadi Q1 ini nanti akan saya dapatkan Q1 itu saya peroleh dari data ke-5, ya, X-nya kan 5, ditambah dengan 0,25 data ke-6 dikurangi dengan data ke-5. Nah, tinggal kita masukkan. Data ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti. 7 ditambah dengan 0,25. Data ke-6 itu 8 dikurangi dengan 7. Sehingga saya dapatkan Q1-nya tidak lain adalah 7,25. Nah ini tadi Q1-nya ini. Nanti Q3 caranya sama. Kalau posisi Q3 kan kita dapatkan 15,75 gitu ya. Berarti nilai Q3 ya data ke-15. Data ke-15 itu mana berarti ya? Kita lihat ini. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, antara dua ini berarti data ke-15 itu 9 ditambah dengan 0,75 dikalikan dengan berapa ini? 9 min 9 itu 0. Makanya data ke Q3-nya posisinya tetap ada di 9. Nanti EQR itu kita lihat di belakang ya ini nanti. Tapi ini sudah diberikan. Interquartile rings itu Q3 dikurangi dengan Q1. Ya, itu kurang lebih untuk mendapatkan nilai Q1, Q2, ataupun Q3. Q2-nya ya sama kayak tadi ya, berarti ini data ke-10 ditambah dengan 0,5 kali data ke-11 dikurangi data ke-10. Itu untuk menghitung kuartil. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bentar, saya mau lihat chatnya. Ada yang ngechat apa ini? Oh, ada yang baru lampu mati. Nggak apa-apa, nanti di anu ya, dibaca-baca lagi ya untuk materinya. Kalau nanti ada yang belum jelas bisa didiskusikan. Ada pertanyaan untuk kuartil? Nah, oh nggak kelihatan ini. Sebentar, saya naikkan dulu kalau gitu. Dari kuartil kita ke persentil.
Nah, kalau persentil, namanya aja persentil itu persentase ya sebetulnya. Jadi ini sebenarnya kita mau melihat batasan untuk melihat berapa persen data yang ada di sebelah kiri. Jadi ngelihatnya adalah data yang ada di sebelah kiri. Kok belum muncul? Bentar ya. Nah, jadi dia melihatnya adalah kalau saya ngomong persentil 60%, itu berarti kita mau melihat nilai di mana sebelah kiri ini jumlah datanya adalah 60% dari total semua data. Kalau saya bilang persentil 90%, berarti kita mau melihat batasan sehingga di sebelah kiri dari batasan tersebut itu semua datanya adalah berjumlah berjumlah 90%. Sisanya itu ada di yang di sebelah kanan. Tapi yang pasti data ini harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya sama seperti yang tadi, Anda menentukan posisinya dulu. Jadi posisi di sini saya dapatkan dari N+1 dikalikan dengan K/100. Nanti ketemu hasil. Nah, bisa misalkan aja hasilnya adalah X, Y. Maka persentil ke K itu kita dapatkan dari data ke X ditambah dengan 0,Y dikalikan dengan data ke X+1 dikurangi data ke X. Ini yang disebut dengan nilai persentilnya. Nah, jadi cara rumusannya kan sama, tapi untuk mendapatkan posisinya yang sedikit berbeda. Ini adalah N+1 dikalikan dengan K/100. Coba. Oh, ini ada macam-macam nih. Ayo kita coba bareng-bareng ya. Yang pertama, mengulang yang tadi berarti. Tadi sudah sih harusnya min, median, modus. Tak apa-apa, wes. Oh, ini min, median aja yang dicari. Bentar. Revin ada? Ada, Bu. Ya, Revin bisa bantu saya untuk cari min. Min Rata-rata. berarti 8 tambah 5. Ini saya hitung atau gimana? Enggak, ngomong aja. Oke. 8 tambah 5. Tambah 5. Tambah 9. Oke. Tambah 10. Tambah 9. Oke. Ditambah 12. Tambah 7. Tambah 12. Ya. Tambah 13. Tambah 7. Yap. Tambah 8. Tambah 15. Oke. Dibagi, bentar. Dibagi 12, Bu. Bagi 12. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Jadi ini, nanti silakan dihitung sendiri ya. Jadi itu adalah rata-ratanya. Nanti kalau misalkan ujian, misalkan nanti ujiannya ada yang IC gitu, Anda jangan nulisnya gini ya, 8 plus 5 plus 9 plus titik plus 8 plus 15. Itu enggak boleh. Jadi datanya ya semuanya harus ditulis. Jangan dikasih titik, nanti isinya berapa kan kita enggak tahu. Oke, ini untuk cari min. Terus sekarang median. Median. Dan Felix ada? Ya, Bu. Ya, Felix. Tolong tentukan mediannya. Apa yang pertama kali harus Anda lakukan? Diurutkan dulu, Bu, datanya dari yang terkecil. Oke, berapa? 5,
5. Saya coret ya 5-nya ya. Ya, Bu. Kayak Anda anu. Terus 7, 7. Coret 7. 7, 7, 7-nya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus Terus 8. 8-nya 2 kali juga. 8-nya 2 kali juga. Saya coret yang sudah. Terus Oke, 9. 9-nya 2 kali juga. 9-nya 2 kali. Terus Terus 10, 10, oke. 10, 12, 12-nya 2 kali. 12-nya 12, 12. Terus 13, 13. Terakhir 13 sama 15. 15. Oke. Betul ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, median. Ada 12 data, berarti mediannya itu adalah data ke berapa? Data ke-6 sama 7 dibagi 2. Oke, X6 plus X7 dibagi 2. X6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa X6-nya? 9. Data ke-7-nya 9 juga. 9 juga dibagi 2. Berarti mediannya 9 ya. Baik, oke. Iya, Bu. Terima kasih. Lanjut, Jeremy. Ya, Jeremy. Iya, Bu. Ya, Jeremy, coba modusnya berapa? Enggak ada sih pertanyaan modus, tapi saya ingin tahu modusnya berapa ini berarti. Saya tulis di atas ya. Modus. Modusnya Nilai yang sering paling muncul. sama semua, 2, Bu. Apa? Munculnya 2 semua. 2 semua, ya berarti enggak apa-apa, sebutkan itu. Mana yang 7, bilangannya itu? 8, 7, 9, sama 12. 8, 9, dan 12. Ya, jadi kalau memang modusnya itu ada banyak gini ya enggak apa-apa ya, dituliskan. Jangan malah kalau gini loh, kok ini kalau misalkan 2 semua muncul bareng-bareng 2 semua, ya memang enggak ada modusnya. Tapi kan ini ada satu nilai yang cuma muncul 1 kali, terus ada beberapa nilai yang munculnya 2 kali. Enggak ada yang lebih dari 2. Jadi yang munculnya beberapa nilai yang munculnya 2 kali itu yang kita sebut sebagai modus. Gitu. Oke, lanjut. Q1. Sebentar, di siapa ini ya? Singgih? Ada Singgih di sini? Ya, Bu. Ayo, Singgih. Q1 Singgih. Saya enggak paham tadi, Bu, Mas, yang ke-1. Oh, ya wes, ayo bareng-bareng. Cari posisinya dulu. Saya tulis di sini ya, posisinya. Posisinya tadi, posisi Q1. Tadi kan rumusannya apa, Singgih? I-nya 1 dikalikan dengan N plus 1. N-nya berapa ini, Singgih? N-nya itu banyaknya data. 12. 12. Berarti 12 plus 1 dibagi dengan 4. Ini harus dihitung ya kalau yang ini ya. Berarti saya punya 13 dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? 13 dibagi 4. Berapa hasilnya? Berapa? 3,2. Iya, 3,25. Ya, 3,25. Ini adalah X. Ini adalah Y. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan Q1 itu tadi adalah DX, posisi D, posisi yang ketiga. Oh, sorry, ini 3 ini. Nah, ditambah dengan 0, Y. Y-nya 25.
dikalikan dengan D ke X plus 1 D4 dikurangi dengan D3. Ya. Yuk, sekarang dimasukkan Singki. Saya taruh di sininya ya, tak cukup ini. D3 itu berapa berarti? D3 itu adalah data ketiga. Berapa Singki? Yang dari urutan apa yang ini? Yang sudah diurutkan. Nah, harus diurutkan dulu ya. Berapa? 7. 7, betul. Ditambah 0,25 dikalikan data keempat. 7 data keempat. Data keempat. 8 dikurangi data ketiga. 7. Sudah tinggal ngitung. Berarti ini saya dapatkan 8 dikurangi 7 kan 1. Berarti saya dapatkan hasilnya 7,25. Ini adalah Q1. Oh, salah. Ini Q1. Lupa satunya. Gitu ya, cara mendapatkan Q1. Oke, lanjut sekarang. Saya bersihkan dulu. Q3. Q3. Siapa yang beruntung ini? Aditya? Ada Aditya di sini? Ya, yuk mencari Q3, nak. Berarti apa yang harus dicari dulu? Yang dicari berarti cari posisinya dulu ya. Ya. Cari posisinya. Posisinya carinya dari mana? Posisi Q3 kok sama dengan. Posisi Q3 dapat dari mana? 3 N plus 1. N plus 1 berarti berapa Aditya? N itu banyaknya data. Oh, tadi ininya sudah. Oh, berarti ya, yang diurutkan. 12 ditambah 1. Yang ininya tadi hilang, Rek. Dibagi dengan 4. Berarti berapa hasilnya? Ini harus dihitung karena kita mau menentukan Q3. Berapa ini? 13 dikali 3 dibagi 4. Saya dapatkan nilainya adalah 9,75. Nah, jadi Q3-nya bagaimana, Aditya? Data X-nya itu D9. Ya, D9. Ditambah berapa? Ini X, yang ini Y. Nah, ditambah dengan 0,Y, berarti 0,75. Dikalikan data ke 9. 10. 10 ya. Ya, 10 dikurangi data ke 9. Nah, ini tadi kehapus ya. Coba kita tulis lagi. Berarti berapa ini? 5, terus 7, 8, 8, 9, 9, 10. 11 tidak ada, 12, 13, 15. Betul dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yuk dimasukkan. Aditya, berapa hasilnya? Berarti dapat 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 ditambah 0,75. Berapa? 12 ditambah 0,75. Dalam kurung 12 dikurangi 12. 12. Berarti hasilnya 12 ya. Karena 0 kan ini. Karena 0 ya. Q3-nya 12 ya berarti. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut. Siapa ini yang belum? Ya, Safat. Ya, Safat. Ya, Safat masih di sini?
Halo? Masih, Bu. Oh ya, oke. Ayo nak. Cari sekarang persentil ke 80. Berarti sama kayak tadi, cari posisi dulu berarti. Gimana? Posisi ke 80 ini berarti. Posisi ke 80, berarti N-nya 80 ya, Bu? Apa K-nya yang 80 betul? Oh, angkanya 80. Gimana tadi? Apa? Kalau posisinya tadi gimana? Posisinya itu N+1, K+100. Betul. N-nya berapa? Saya tulis aja deh. N-nya? Jumlah data? N-nya 12. 12. Plus 1. Datanya 12. 1. Terus 80 per 100. Yuk dihitung dulu. Berapa ini? 80 berarti 13 dikalikan 80 dibagi 100 ya. Saya dapatkan hasilnya adalah dapatnya 10,4. Berarti ini adalah X, ini adalah Y. Sehingga persentil ke 80-nya ini kita dapatkan hasilnya bagaimana? Ya, Safat? Di berapa? D-nya kayak ini tadi D10. Untuk mendapatkannya itu D10 betul. Ditambah 0,4 betul dikali D11 dikurangi D10. Oke, ya dimasukkan nilainya. D10-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 12 ya. 12 betul. 12. Ditambah 0,4 kali D11. Tambah, iya dikali. D11-nya 12. Kok 12? D11-nya 13. Kan 12 data itu. Oh iya, 13. Min 12 iya. ya. Ya, ketemunya adalah 12,4. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk melihat min median Q1, Q3 dan persentil ke 80. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Harusnya enggak ada kesulitan lah. Kalau masih gini ya. Oke, lanjut ya kalau gitu. Nah, ini yang terakhir, ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada 4, yaitu range, terus interquartile range, standar deviasi, dan varian. Ya, kalau standar deviasi dan varian itu satu kesatuan sih sebetulnya. Kita lihat yang pertama dulu, tentang range. Jadi kalau bicara tentang range itu adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, itu range. Nah, kemudian misalkan aja saya punya data yang seperti ini, nggak ada garisnya ini, garisnya memang hilang. Bentar. Jadi misalkan ini, datanya sampai ini ya, sampai yang di sini, maka yang dikatakan range itu data tertingginya 12 dikurangi dengan data terendahnya 7. Ini hasilnya sama dengan 5. Data ini pun kalau kita mau melihat dari range-nya ya berarti tertingginya 12, terendahnya 7 juga sama-sama 5. Kalau kita lihat sebarannya kan berbeda. Tapi kalau range itu tidak melihat seperti itu. Nanti sebarannya kita lihatnya adalah pada standar deviasi. Sebagai contoh gini, saya punya data tingkat pemberian dividen dari 25 perusahaan. Nah, kondisinya seperti ini. Saat Anda diminta untuk menentukan range-nya, maka Anda tinggal melihat nilai tertinggi. Nilai tertinggi dalam hal ini adalah 22,1. Terus cari nilai terendahnya.
nilai terendahnya adalah min 8,1. Sehingga kita dapatkan range-nya adalah 22,1 dikurangi dengan min 8,1. Saya peroleh 30,2. Itu adalah range. Jadi cukup lihat dari data tertinggi dikurangi data terendah. Terus interquartile range. Ini tadi ya sudah kita dapatkan. Ini diperoleh dari Q3 min Q1. Dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Tadi sudah ditunjukkan yang di depannya. Terus ada varian dan standar deviasi. Varian itu adalah rata-rata aritmatika dari kuadrat penyimpangan terhadap rata-rata. Jadi ini akan menunjukkan variasi di sekitar rata-rata. Sedangkan standar deviasi itu adalah akar dari varian. Ya, standar deviasi. Jadi misalkan gini, ini apa ini ya? Anggap aja nilai lah ya ini ya. Ini adalah nilai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mahasiswa gitu. Terus dari sini kalau kok rata-ratanya 420. Salah ini harusnya. Ya, dicari rata-ratanya, kemudian dari rata-rata yang ada itu kita melihat selisih dari setiap nilai terhadap rata-rata, ternyata didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, selisih ini tadi, kalau kita jumlahkan dia akan sama dengan 0, karena kan pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau rata-rata kan dia memang pusatnya. Nah, jadi deviasi ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti karena 0. Ya, karena pengaruh posisinya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Padahal kalau kita ingin melihat sebaran, kita sebenarnya kepingin lihat dari kondisi ini. Oleh sebab itu, supaya kita bisa tahu sebarannya, maka nilai deviasinya itu kita kuadratkan. Nah, kalau ini kan nanti kalau Anda jumlahkan pasti 0. Jadi dari sini kita nggak bisa melihat nanti sebarannya bagaimana. Oleh sebab itu, untuk melihat variasi data, kita bisa mengkuadratkan selisih dari nilai ini terhadap nilai rata-ratanya. Varian untuk populasi dinyatakan dengan sigma kuadrat, kalau untuk sampel dinyatakan dengan S kuadrat. Ini cara menghitungnya. Ya, kalau populasi, variansinya itu sigma dari XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N besar populasi. Kalau sampel, itu kita dapatkan dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Oh, sorry, yang mana itu yang ke kanan ya. Kalau yang ini kan populasi sampel sudah berbeda. Jadi bisa juga cara mendapatkannya dengan cara yang seperti ini. Terserah ya, mau pakai cara yang mana ya. Bisa yang dikotai, bisa yang di sini. Sedangkan standar deviasinya itu tinggal mengakarkan dari varian yang ada. Jadi kalau di populasi, sigma itu adalah akar dari sigma XI min mu dikuadratkan dibagi N besar. Kalau standar deviasi dari sampel itu adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, bedanya di situ. Contoh. Berikut adalah jumlah kotak kue yang berhasil dijual oleh 6 gadis penjual kue M. Berarti ini populasinya ya, cuma 6 gadis penjual kue. Hitung standar deviasinya. Berarti kalau kondisi kayak gini, Anda menggunakan hitungan dari populasi. Standar deviasi. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya. Ini dulu. Saya dapatkan, ini nilainya adalah 60. Maka rata-ratanya adalah sama dengan 6 berarti. Kok 6? 10, sorry, rata-ratanya 10. Ini ada 6 data ya, rata-ratanya 10. Terus untuk mendapatkan standar deviasi kita harus mencari selisih antara setiap data dengan rata-ratanya. Jadi 20 dikurangi 10, 18,
11 dikurangi 10, 1. 10 dikurangi 10, 0. 5 dikurangi 10, min 5. 4 dikurangi 10, min 6. 2 dikurangi 10, min 4. Kemudian Anda kuadratkan masing-masingnya ini. 18 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, min 5 kuadrat, min 6 kuadrat, min 8 kuadrat. Pada saat kita kuadratkan, dia tidak akan muncul nilai negatif lagi. Hasil yang ada ini kemudian Anda jumlahkan, ketemu 450. Ini adalah nilai dari sigma X min mu dikuadratkan. Jadi kalau di rumusan ini, nilai dari ini. Dibagi karena ini populasi, N besar. N besarnya ada 6. Nah, ini mu-nya tadi dihitung ya, 60 per 6, 10. Ya sudah, dari sini tinggal Anda hitung. Itu kalau pakai rumus yang ini tadi. Rumus yang lainnya kan kita punya akar dari sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi dengan N, dibagi dengan N besar. Jadi sigma dari X kuadrat, berarti X-nya dikuadratkan dulu. Ini dikuadratkan dulu masing-masing, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai yang ada di sini. Dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, berarti X-nya ditambahkan dulu. Ini ketemu 60, baru dikuadratkan. Dibagi N besar. Hasilnya akan sama. Dalam hal ini adalah 8,66. Itu untuk menghitung standar deviasi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau varian nggak usah dipasih akar, sudah akarnya ini dihilangkan. Jadi kalau variannya di sini yaitu 75. Tapi kalau standar deviasi itu akar dari varian. Nah, ini kalau mau menghitung standar deviasi data yang berbobot ya, ada frekuensinya. Sebenarnya caranya hampir sama, cuma pakai rumusnya, kita pakai rumus yang ini. Jadi dari setiap frekuensinya dikali-kalikan dulu, ada F kali X, ada frekuensi kali X kuadrat. Nah, setelah dapat ini, masukkan ke rumusannya. Jadi sigma F kali X kuadrat, jadi cari dulu ini, terus di sigma, ini hasilnya, dikurangi dengan sigma dari F kali X dikuadratkan. F kali X ini 236 dikuadratkan dibagi dengan N. Oh, ini tadi dari sampel. Ada kata-kata dari sampel nggak ini tadi? Kok bisa? Bentar, balik lagi ke sini. Berikut data usia laki-laki ketika mengalami pubertas yang telah disusun dalam bentuk ini. Nah, kalau kayak gini ya pasti ini cuma sampel ya. Wong jumlah data usia laki-laki ketika mengalami pubertas. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Kalau se-Surabaya gitu aja jumlahnya sudah berapa ratus orang gitu, berapa ratus ribu mungkin ya. Ini cuma berapa datanya. Berarti ini pasti kita bicara tentang sampel. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi standar deviasi ini digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata itu dapat mewakili data atau tidak. Terus kalau kita lihat dari kondisi ini, jadi kalau tadi lihat range itu misalkan datanya sama itu nggak terlihat, kalau yang di sini ini akan terlihat hasilnya. Jadi yang data pertama rata-ratanya di sini sama-sama 15,5 ya rata-ratanya, tapi standar deviasinya berbeda-beda. Nah, dari kondisi yang seperti ini, semakin kecil standar deviasi, itu artinya rata-rata itu semakin bisa mewakili kondisi data. Jadi kalau Anda lihat kan dia menyebar, ini lebih, yang ini dia ekstrim kiri dan kanan, yang ini nyebar, kalau ini mengumpul di tengah-tengah, maka kita lihat standar deviasinya yang ekstrim itu semakin besar dia. Tapi yang datanya bagus di persekitaran, itu standar deviasinya kecil. Itu yang dikatakan dengan standar deviasi. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa Anda kerjakan. Jadi nanti silahkan dicoba-coba.